membawa perempuan untuk aktif organisasi itu juga bukan sesuatu hal yang mudah Mudah. ya. Karena perempuan itu banyak pertimbangan biasanya. Seminggu itu dalam bekerja ada Dayak Day itu semuanya ya Iya. dari Laung kemudian bahasa Dayak wajib digunakan gitu ya. Memungkinkan nggak itu? Perda 5 2013 kalau nggak salah, Mhm. eh, arsitektur Dayak mencerminkan gitu ya, ada Hmm. ornamen. Namun persoalannya mengapa susah Susah diaplikasi, dijalankan. dijalankan, ada apa? Kabar-kabar anginnya mau maju nih pemilihan rektor. Hampir seluruh universitas di Indonesia memang sedang Hmm. marak-maraknya. Dia siap maju nih. Tertinggalkah kita atau gimana OPR-nya? Kalau saya sediakan nilai 1 sampai 9 di angka berapa tadi kasih? Halo, selamat bertemu kembali di Bit of Life. Hari ini di edisi khusus edisi 13 dan spesial. Kali ini kita akan mengangkat tema kiprah perempuan Dayak, menelisik peran pemimpin perempuan dalam dunia pendidikan. Kalau kita cermati cerita-cerita legenda masa lalu, perempuan-perempuan Dayak itu luar biasa, cerdas, pemberani, seperti Nyai Enat, Nyai Balau, Nyai Udang, dan sebagainya. Namun kemana semangat itu? Tercecer kemana saat ini? Ketika kita melihat tidak jauh-jauh misalnya di Pemprov Kalteng, katakanlah OPD, dari 46 kepala dinas, hanya 6 dari 46 itu perempuan. Mengerucut lagi kalau perempuan Dayak gitu ya. Artinya hanya 0,13%. Dan bahagia sekali kali ini saya kedatangan tamu spesial, teman lama, tapi jauh di bawah saya usianya. Dr. Tari Budayanti Usop, STMT. Selamat datang, Selamat, Tari. terima kasih atas undangannya, Luar Pak Agus. biasa. Jauh lama sekali nggak ketemu. Tahu-tahu Iya, udah besar, sekarang udah dosen di Universitas Palangkaraya. iya, Hari-harinya dosen ya, ya dosen dosen. eh, perencanaan arsitektur. Ya, S1 dasarnya memang ilmu arsitektur, Mm-mm. kemudian lanjut ke S2 teknik pembangunan kota, Mhm. terus lanjut lagi S3-nya. S3-nya ilmu arsitektur dan perencanaan. Ya, memang ilmu arsitektur ilmu terapan. Mm-mm. Dia semua meminjam ilmu apa saja, baik ilmu budaya, ilmu bangunan, ilmu sosial, dan ilmu apa saja. Karena dia mewadahi yang dirancang kebutuhan manusia. Mm. Kalau dia merancang sebuah rumah sakit, pasti dia akan tahu apa saja ilmu itu. Tapi kemudian, maaf ini jadi kemana-mana jadinya. Nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika seorang ayah dia bilang ilmumu kok arsitektur katanya. Heeh. Harusnya lebih berkembang, lebih ke yang makro, dari mikro ke harusnya makro, dia bilang tentang Oh. ruang yang manajemen kota dan sebagainya. Mm. Ambil saja yang S2-nya teknik pembangunan kota, lebih ke Kota. planning. Akhirnya ya dipadu padan lah Padu ilmu padan. itu. Dikolaborasi Apa jadinya lebih mengerucut ke arsitektur Dayak? arsitektur Dayak. Arsitektur Dayak ya. Iya, kebetulan memang latar belakang keluarga kan memang keluarga pencinta budaya. Mm. Terus juga ayah memang eksis memperhati tentang Yeah. masyarakat. Jadi otomatis ya seperti sebuah mandat atau takdir gitu ya. Kadang-kadang teman-teman sudah kamu ngaji berbau tradisional atau Dayak aja karena memang sudah keluargamu sayang katanya kalau nggak Ini dari nama dikembangkan. aja sudah Budayanti.
Ya, Budayanti. Tambah Usop pasti orang tahu lah ya. Kayak Ada apa dengan almarhum Profesor KMHM Usop? ya, Anak keberapa dari Pak Usop? anak ketiga. Anak ketiga ya. Anak ketiga. Usia nggak nyampe 40, Usia sudah 48. 48. Hampir Oh, 50 ya. saya pikir tadi di bawah 40 tadi. Awet muda berarti lah. Awet muda. Nah, nanti kita bicara tentang terkait arsitektur dan sebagainya, Tari ya. Ini kedudukan sebagai ketua lembaga perempuan Dayak daerah Kota Palangkaraya. Ini skupnya Palangkaraya. Berapa tahun sudah lembaga ini? Lembaga Perempuan Dayak baru ya, tahun 2023. Masih 2023. muda sekali. Masih Tidak muda, tahu. tapi banyak yang sudah dilakukan. Ya, lumayan. Dari 2023 kita mulai dari mandat dari MADN Mhm. kepada Ketua Umum kami, Ibu Nyelong Inga Simon, sebagai Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Ya. Sebenarnya Lembaga Perempuan Dayak Nasional ini seluruh Indonesia sebenarnya. Jika ada perempuan Dayak di seluruh pulau, Jawa atau Kalimantan atau Sumatera, jika ada yang mau membentuk silahkan gitu ya kan. Mhm. Kemudian ke kota, kabupaten, kecamatan seperti Ya. itu. Lebih fokus ke mana kegiatan lembaga perempuan Lembaga Dayak? Perempuan Dayak. Fokus tentang kebudayaan Dayak, lebih kepada perempuan, ekonomi kreatif, tata ruang, digitalisasi, pertanian, bebas. Terus, Bebas ya. Tapi sedikit banyak pengaruhnya ke pendidikan ya, karena Tari kan begitu kuat. Ayah juga memang akademisi, juga rektor dulu, kemudian ada Tari sekarang. Sedikit banyak lembaga ini dipengaruhi juga oleh basic dari Tari kan, orang pendidikan. oh iya. Tentunya Lembaga Perempuan Dayak Kota Palangkaraya sudah melaksanakan kegiatan seperti pelestarian peran perempuan terhadap pelestarian bahasa Dayak, bahasa daerah di lingkungan keluarga, dan juga ekonomi kreatif. Waktu itu kami ada kegiatan itu karena perhatian kami terhadap penggunaan bahasa daerah penuturnya semakin sedikit Ya. ketika itu. Terus kami beraudensi ke Balai Bahasa dan mereka sangat mendukung karena kami dari organisasi Lembaga Perempuan Dayak punya perhatian. Ada saya baca di salah satu tulisan Tari ya, terkait dengan masalah kekhawatiran punahnya. Ada potensinya, udah Iya. kelihatan. Sangat berpotensi karena memang saya akui juga bahwa di dalam lingkungan keluarga itu mulai kurang keluarga membawa anaknya untuk menuturkan bahasa Dayak. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Banjar Iya, malah. bahasa Indonesia atau berbahasa Banjar. Memang itu pengaruhnya karena ada yang perkawinan campur atau juga merasa lingkungan keluarga takut anaknya ya lebih dulu bahasa Indonesia kan memang Baru kita. setelah itu baru belajar bahasa Dayak belakangan. Iya, seperti itu pemikiran Terbalik ya. orang tua generasi sekarang seperti itu. Jadi Apa yang bisa kita lakukan ya? Di samping lembaga tadi ya. Di iya. samping lembaga tadi tentu sudah ada program-program untuk itu ya. Nah, sebagai masyarakat awam lah, kita untuk melestarikan itu apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, melestarikan banyak. Ketika kami workshop kemarin mengundang ahli komunikasi, memang kita tidak malu menggunakan bahasa Dayak, bahasa ibu itu. Kita tidak malu. Malah kita harus berani, percaya diri. Apalagi misalnya seperti bahasa Jawa yang halus, monggo atau matur nuwun, atau bahasa Sunda yang halus, ya tampilkanlah bahasa Dayak yang sopan, yang seperti itu, sehingga orang akan ingat bahasa Dayak itu bagus, sehingga orang juga ingin menuturkannya dengan cara yang Mungkin baik. kan nggak misalnya lembaga itu, lembaga perempuan Dayak ini atau kampus lah ada UPR ya, untuk merekomendasikan misalnya ke pemerintah. Misalnya ada
seminggu itu dalam bekerja ada Dayak Day itu semuanya ya dari Iya, Laung kemudian bahasa Dayak wajib digunakan gitu ya. Memungkinkan nggak itu? sangat memungkinkan karena ketika diajarkan di kurikulum anak SD, itu juga cukup berdampak juga bagi anak-anak. Misalnya setiap hari Jumat Iya, di lingkungan kantor misalnya wajib menggunakan bahasa Dayak gitu ya. ya harusnya lebih giat lagi atau ada slogan-slogan di pemerintahan misalnya seperti di bandara selamat eh, Iya, Supa iya. Jendau, selamat bentuk Anda, selamat Hanjewo. Tapi di bandara kita saya dengar sudah ada Sudah ada. bahasa announce dari Iya, pemberitahuan itu informasi itu sudah ada berbahasa Dayak itu lumayan satu iya. kemajuan juga saya lihat. Nah tapi yang slogan-slogan tadi yang saya lihat belum lagi ya. Ketika kami workshop juga sosialisasi dengan ibu-ibu, kami mengundang organisasi perempuan, perempuan Dayak, Kapiper atau pengajian, grup pengajian, ibu-ibu semua kami undang untuk mengajarkan ke anaknya berbahasa Dayak. Mereka sangat sadar. Mereka akhirnya, oh iya ya, ternyata selama ini kita salah gitu ya. Eh ketik Terus juga TPRI mengajak kami untuk berdialog tentang peran perempuan Dayak tentang bahasa. Ya kami menjelaskan tentang peran bahasa itu. Kemudian tanpa sadar ketika Car Free Day ada ibu-ibu yang bicara, eh, itah tuh harus bahasa Dayak, Hmm, Bu Hena Bu, itah na ela kalah katanya gitu. ya, Pan bahasa Banjar narekuan uluh, berarti mulai banyak dan sepertinya ya berdampak dengan kegiatan ini, walaupun lewat dialog masyarakat mulai sadar gitu. ya kita apresiasi TVRI ya. Ada kabar Minggu Toh. Dulu dulu saya penyiar di sana. Ya, oh, eh tapi bukan saya mengkritisi TVRI sekarang ya, karena dulu penterjemahnya itu Pak Titiswan. Jadi saya setiap Sabtu ke sana membawa teks bahasa Indonesia, kemudian beliau mengalih bahasakan. Nah yang sekarang udah kalau di era itu benar-benar asli di bahasa. Saya tuh terkaget-kaget ketika membaca berita saat itu. Banyak yang saya belum tahu. Nah ternyata sekarang udah eh, apa ya kecampur dengan bahasa 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 Dayak tapi sudah modern iya, sekali. Misal stop sampai itu stop kan iya, bahasa apa gitu kan. Eh, Kemudian dulu hampir kita tidak dengar tuh misalnya lacit, nyak tuh, jalan tuh. Sekarang kan jalan tuh kita. Eh, Padahal saat saya baca berita dulu tuh kalau jalan tuh nyak, nyak, nyak tuh. Jadi saya terkaget, oh ini bahasa aslinya gitu ya. Nah ini barangkali yang sekarang tuh udah bahasa-bahasa Dayak Prokem sudah gitu ya. Bahasa yang sudah iya, lumayan mengadopsi berbagai bahasa campur. lain campur sudah. Tapi paling tidak kita apresiasi lah bahwa ada Iya, program di TVRI itu masih ada menggunakan bahasa Dayak gitu ya, bahasa Dayak Ngaju. Nah, kembali ke awal tadi saya mengatakan ketika kita mencermati legenda Nyai Enat, Nyai Balau, legenda ini kan campuran antara fiksi dan fakta lah ya, dan diyakini oleh masyarakat kita bahwa itu pernah ada. Nah semangat-semangat itu kan luar biasa. Kemana semangat itu? Kalau kita melihat dari keterwakilan perempuan-perempuan yang luar biasa ini sedikit. Seperti saya katakan tadi, Pemprov misalnya 0,13% dari 46 dinas itu. Nah ini hambatannya di mana? Perempuankah yang tidak siap atau kesempatan yang belum diberikan? hmm, iya sebenarnya kalau kita lihat dari budaya orang Dayak sendiri tidak memandang gender ya. Sejak zaman dulu posisi laki-laki, anak laki-laki atau perempuan sama saja, Ya, punya porsi yang sama gitu ya. Dan seiring perkembangan ya anak perempuan memang apa ya, mampu mengenyam pendidikan yang lebih gitu ya. Kalau kita lihat sejarah juga dari ada cerita-cerita seperti
bawi sumbu Ya, kurung, ya, ya. bawi butir busuk, Mm, atau banyak lagi cerita itu juga Nyai Balao dan sebagainya itu juga ya. menceritakan tentang figur perempuan Dayak zaman dulu yang cerdas katanya pintar, Harati yang tentu diajarkan orang tuanya untuk memiliki banyak keterampilan. Tapi perkembangannya memang mungkin malah sekarang menurut saya mulai banyak perempuan, Mulai banyak ya. mulai banyak. Tapi Walau memang belum lagi ya. tapi ya memang Belum sesuai harapan kita. ketika saya menjalankan organisasi perempuan Dayak, membawa perempuan untuk aktif organisasi itu juga bukan sesuatu hal yang mudah Mudah. ya. Karena perempuan itu banyak pertimbangan biasanya. Di antaranya apa pertimbangan? Pertimbangan seperti, aduh, akan arai, aduh untuk apa? Aku sibuk Are ngurus Kaderoh itulah. ngurus anak atau Ya. bekerja atau apa gitu. Ya kami kalau yang mempunyai ya sefrekuensi atau semangat mudah aja membawanya. Tapi 5 atau 7 orang itu juga sudah cukup untuk menjalankan. Walaupun banyak perempuan-perempuan lain yang kami libatkan, gak cuma hanya dosen, pegawai, ibu rumah tangga pun kami ajak, kami baur, gak melihat agama atau apapun, kami ajak. Memang cara berpikir perempuan dia ada kerumitan, terus terlalu banyak pertimbangan, maju mundur seperti itu. Nah, tadi kalau melihat sebagai seorang akademisi, ada berpengaruh nggak literasi pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya sekolah gitu ya, yang puluhan tahun disuguhi buku, yang buku bacaan begini, ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar, itu kan kakak saya, adik saya mau risi buku itu tuh, berpuluh-puluh tahun literasi tentang itu, jadi lekat di kepala anak-anak kita bahwa ya memang ibu tuh pergi ke pasar pekerjaannya gitu kan. Iya. Ada pengaruhnya kalau dari dipandang oleh akademisi. Hmm, terkadang kalau berkumpul dengan sesama perempuan, tetap saja diingatkan bahwa memang kodrat seorang perempuan adalah ibu gitu kan, yang mengajarkan kepada generasinya. Tetap diingatkan bahwa peran perempuan itu, dan kalau mau mengerjakan sesuatu harus ada seizin. Misalnya kalau dia punya suami dia harus izin dulu atau apa gitu. Tidak melupakan Ya tapi itu. kan tertuang Seperti dalam buku tertuang pelajaran, dalam buku iya pelajaran seperti itu. akhirnya lekat gitu ya. Terkadang ada, tetapi eh, kalau misalnya dari jumlah, misalnya kita lihat ya memang jumlah perempuan di dunia ini juga semakin banyak ya. Ada apa dan mengapa Iya gitu. seharusnya kan banyak gitu kan, seharusnya Iya. banyak kalau melihat perbandingan perempuan dan laki-laki ya. Nah kembali ke pertanyaan saya tadi, ada merasa nggak bahwa perempuan itu belum diberi ruang atau diberi kesempatan yang lebar? Eh, kalau saya sendiri merasakan sudah tidak ini, kalau zaman sekarang memang persaingan ya Ya, perempuan, tapi tidak merasakan adanya sebuah diskriminasi ya gitu. Cuman kadang-kadang kalau sosialisasi apa ya, hmm, mengajak perempuan untuk aktif dalam berbagai sektor, menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang, porsinya ya karena perempuan terlalu banyak pertimbangan tadi, pertimbangan ya pertimbangan tadi. sepertinya. Karena memang ada kodrat yang tidak bisa tercabut dari kodratnya itu kan. Ya, Karena sebagai berumah tangga dan sebagainya. pemikiran feminisme di dalam perempuan yang harus berpikir melihara atau merawat atau apalah itu ya. Iya, iya, iya. Pada intinya. Tapi sekarang juga ada keluhan bahwa perempuan sekarang malah lebih banyak mendapat pekerjaan porsinya dari ketimbang Laki-laki laki-laki. ya. Karena kalau pada dasarnya kan anak perempuan itu lebih mudah untuk kita, kalau kita suruh untuk belajar pasti mereka menurut belajar. Kalau anak laki-laki biasanya dengan
pertimbangannya sendiri, atau kalau dia ketika menerima hukuman atau apa dia baru merasakan kalau dia belajar gitu ya, harus disuruh-suruh misalnya motivasi. Sehingga zaman sekarang perempuan mulai terlihat lebih maju karena kerajinannya, karena Ya, lebih kalau dilihat di instansi ya, saya juga merasakan untuk sektor-sektor tertentu tuh perempuan penting sekali, keuangan, akuntansi dan sebagainya itu karena lebih teliti, walaupun cerewet gitu ya, iya. cerewet tetapi teliti gitu, banyak digunakan di level middle gitu ya. Nah kita berharap tuh udah di atas gitu kan, bagaimana seorang perempuan memimpin sebuah instansi. Kalau level middle banyak, tingkat bawah banyak. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang rumit dikerjakan oleh perempuan yang justru dipilih ya. Hal-hal yang membutuhkan ketelitian. Nah kalau tadi kan saya lihat kan lebih cenderung ke arsitektur ya. Bagaimana melihat arsitek bangunan-bangunan kita saat ini, terutama di Kalimantan Tengah ya tadi. Idealnya misalnya itu bandara kan gerbang ya. Gerbang begitu kita turun landing melihat, oh udah begitu aja udah tahu nih Kaltong Dayak gitu. Iya. Nah, misalnya ke bangunan-bangunan lagi, kantor gubernur, sepintas sudah melihat, oh ini Dayak gitu ya. Masih kurang nggak kelihatan? Masih kurang kelihatan, Menurut saya masih kurang. masih kurang ya. Iya, karena harus lebih maksimal lagi. Kalau Harus kita tiap kantor harus kelihatan sebetulnya. harus kelihatan. Kalau kita melihat bangunan yang berciri khaskan daerah gitu, biasanya kesannya gagah gitu ya, kesannya bermartabat gitu ya. Ada aura yang apa ya, kelihatannya lebih Pokoknya khas lah itu ya, yang khas, khas. menunjukkan status sosial. Nah itu saya pikir kalau bisa didorong misalnya jadi perda gitu ya, jadi produk hukum mewajibkan baik yang bangun baru maupun renovasi itu harus bernuansa itu, saya pikir Ada bisa terwujud. Perda Kota Palangkaraya, Perda kota ada ya. Perda Kota, Perda 5 2013 kalau nggak salah. Eh, arsitektur Dayak mencerminkan gitu ya, ada ornamen. Namun persoalannya mengapa susah Susah dijalankan? Ada apa? Entah kurang sosialisasi, kurang himbauan, atau kurangnya apa ya, ketegasan ya. Iya, Kalau kita lihat di arsitektur Bali, orang itu sangat tegas sekali iya. ketika perda itu dimunculkan, Barangkali ada teguran gitu ya. tegurannya atau sanksinya tidak ada sama sekali. Atau mengurus IMB, dicek dulu Mm-mm. apakah bangunannya sudah ada ciri khas Balinya, Iya. misalnya gitu. Kemudian ada hitungannya berapa persen gitu Iya, kan. kalau tidak ada konsultasi tidak boleh dikeluarkan izin seperti Mm-mm, itu ya. mm-mm. Nah, di sini sebagai pandangan seorang perspektif akademisi berpikir malah bagaimana cara mensosialisasinya? Apakah kurang referensi ornamen sehingga masyarakat begitu sulit untuk menerapkannya? Dan bagaimana caranya supaya masyarakat itu mampu atau bangga menggunakan ornamen-ornamen Dayak dalam rumahnya atau gedung perkantoran seperti itu. Sampai saat ini tadi bisa melihat apa ornamen-ornamen yang ada nih, apa nggak sudah ada yang keliru atau bergeser? Karena seingat saya almarhum Pak Usop kan fokus ya terhadap motif lurik dan sebagainya, dan beliau punya buku besar dulu, saya pernah melihatnya. Nah sekarang tuh siapa lagi ya setelah beliau yang mengingatkan generasi-generasi di bawah? Hampir nggak ada. Ya, dari perguruan tinggi sebenarnya punya tanggung jawab ya, punya beban moral juga. Ketika jurusan arsitektur ada kurikulum tentang arsitektur Dayak, arsitektur Nusantara. Berusaha mengajarkan kepada mahasiswa untuk bisa menerjemahkannya. Memang dari segi motif, saya juga belajar ya, membuka buku dari Damang Salilah bagaimana mengaplikasinya ke dalam
ke dalam model bangunan Dayak seperti itu. Kan tidak hanya betang saja, Iya. rumah betang saja yang didesainkan, tapi ornamennya pun perlu gitu ya untuk memperkaya sebuah keindahan dari sebuah bangunan. Ya, Kira-kira saya angkat pertanyaan ini terkait dialog saya dengan Cecen minggu kemarin, anak seniman almarhum Sersua. Bahkan ada kelompok sanggar tari gitu ya, yang mendesain bajunya justru motif kematian gitu. Karena saking tidak pahamnya terhadap motif dan lurik kita gitu ya. Nah, Cecen itu bercerita bahwa merujuk buku yang dipegang oleh almarhum Pak Usep dulu, bahwa itu lurik kematian yang dipakai gitu ya. Karena asal bagus saja, asal bagus gitu kan, tampilan bagus ya. motif kematian. Yang seharusnya untuk penutup peti Oh jenazah iya, gitu ya. sandung Ya, sebagai ada sandung jadi di dalam. dipakai untuk Ya, pertunjukan itu kan kurang pas. Itu ketidakpahaman. kekurangtahuan kita ya. Iya, betul. Secara kita pakai logika misalnya ada seperti motif naga, motif burung, tingang misalnya Motif gitu. bajakah, Motif bajakah, seluang murik, ada macam-macam ya. ada ada motif flora dan fauna gitu ya. Motif fauna itu motif utama kalau dalam ornamenitas itu. Dan flora itu pelengkap Oh, seperti kelakai, bajaka itu motif pelengkap. Jadi motif utamanya itu ada di fauna. Kalau kepercayaan orang dulu itu kan fauna, motif fauna itu adalah untuk melindungi dari penjaga, misalnya di depan tangga, di depan gerbang, itu pasti ada motif anjing atau motif kera ditaruh di atas iya, iya. ukiran kayu, terus dilengkapi dengan motif meliuk-liuk flora, motif flora itu untuk memperindah. Nah, pernah juga ada kasus yang dulu kok motif naganya diletakkan di atas gitu. Ada waktu itu tentang rujak wali kota kalau nggak salah, waktu itu sempat dikorankan. Mengapa kok dari segi kosmologi Kahringan itu Mm-mm. eh, tidak bagus gitu ya. Motif Naga naga. naga jata misalnya. Jata kan Emang ada naga tempat kita? jata kan Jata ya. jata namanya kan. Jata itu adalah makhluk air misalnya. Jadi ya secara hierarki dia ada di bawah gitu ya. Jata karena dia sungai misalnya gitu ya. Karena kosmologi Orangnya kan sungai, hutan, Ya, kalau ditaruh di atas itu ruang. filosofinya Ya, nggak pas ya. nggak pas. Pasti ada burung enggang lah. Atau itu naga terbang maksudnya. Nah itu yang harus dipahami juga tentang Iya. motif-motif Kalau seperti itu. di Tiongkok itu naga terbang jadinya. Ya naga terbang itu memang. Ya itu. Tapi di Kalbar sendiri malah lebih menonjol motif naganya. Naga ya. Mereka lebih banyak. Ya naga kan Tiongkok juga ya. Ada Belanai pasti ada Iya, motif iya, iya. naganya. Apakah itu dari transfer atas budaya negara Asia, kita tidak tahu. Oke, sepanjang ini tadi dari sekian banyak tulisan yang saya lihat itu ya tentang arsitek, tata kota, mana yang sempat dipakai gitu ya, dipakai. Misalnya pelamboyan juga saya lihat ada nulis Iya. penataan pelamboyan bawah itu. Itu seperti apa dulu konsepnya? Iya, memang ketertarikan tentang sebuah ruang ya. Orang Dayak itu kan awal mula bermukim itu kan di tepian sungai. Dan mereka melihat dulu sungai sebagai transportasi dan katanya danum maruang duhung, air yang mendatangkan kesejahteraan untuk kebaikan, sehingga orang semua awal mulanya bermukim di tepian sungai. Terus juga dengan adanya urbanisasi, banyak pendatang, jumlah penduduk itu kan semakin banyak
yang bermukim. Dari sejarah Pahandut itu kan awal mulanya sejarah siapa itu Kambang siapa lupa saya. Nah itu datang menemukan sebuah tanah di Pahandut di Kali Palangkaraya gitu ya, dengan budaya menajah antang dan sebagainya Ya, ya. dan kokok ayam sejarahnya itu kan. Tiba-tiba ayam berkokok, mereka berhenti gitu. Jadi di depan gedung itu apa DPR, di situ DPR. mereka Ya, berhenti ya. di situ, berjalan di situ dan menemukan tempat di Pahandut juga ada bunyi kokok ayam. Mungkin ada pesan dari penglihatan leluhur dulu bahwa cocok untuk tinggal di sini, bagus gitu ya. Nah, di dalam tulisan itu apa Iya, rekomendasi Tari? rekomendasi. Kalau kita lihat sejarah Pahandut sekarang kan Supaya ketika supaya akar sejarahnya tidak tercabut ya. akar sejarah kalau kita saya lihat sejarahnya dulu secara pelan-pelan. Kenapa Pahandut dan juga memang ada keinginan pemerintah kota untuk menata kawasan tersebut karena kota tua ya, Kota awal asal, mula atau kota asal. embrio gitu ya, kota asal. Iya, dari 6 rumah besar dahulu, terus datang pendatang, banjar dan sebagainya, sehingga kita anggap itu organik ya, tumbuhnya seadanya gitu kan. Jadi tumpang tindih, hadap sana, hadap sini gitu ya. Terus kemudian semakin banyak, mungkin orang dulu tidak mengenal adanya perencanaan kan. Ya, Walaupun ada pembakal lewu, tapi kalau orang datang ya silahkan bangun saja gitu kan. Sehingga tidak ada aturan gitu kan. Terus ketika semakin banyak kacau ya, terjadi kebakaran ya, dan sebagainya. Akhirnya yang asal mula pemiliknya malah karena orang Dayak itu suka tempat yang luas, yang jadi mereka pindah ke tempat berpindah yang jadinya. lebih salawah apa katanya, yang luas gitu. Lebih luas. Sedangkan yang pendatang ya silahkan tinggal di situ. Akhirnya lumayan susah menatanya lagi Ya kan lumayan karena sudah susah. terlanjur. Tetapi kalau berpikir apa ya namanya, menggusur ya atau merubahnya, kita lihat juga budaya bermukim, bahwa itu merupakan sebuah budaya bermukim. Jadi nilai kumuh itu apa gitu ya, kalau dikategorikan dari pemerintah PUPR tentang kategori kumuh. Kalau kita flashback lagi dengan budaya bermukim gitu ya. Ya, ya. Apakah budaya bermukim tepi sungai itu harus ada aturannya sesuai dengan budaya orang lokal sendiri, atau bagaimana caranya? Itu yang direkomendasikan dulu ya. Ya, direkomendasikan gimana cara merevitalisasinya menjadi, Tapi belum bisa terwujud sampai sekarang. karena sebuah perencanaan itu tidak seperti membalikkan tangan. Iya. Walaupun punya impian yang tinggi, tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat Iya. pasti akan Banyak masalah-masalah berbeda. sosial yang juga Masalah kita harus sosial yang dihadapin. memang dihadapi gitu. Di samping itu juga masalah anggaran. Iya. Itu lumayan besar sekali ya. Oke, hari-hari kan tadi mengajar tentang perencanaan ya, Iya. tentang arsitektur Dayak. Barangkali banyak hal yang sudah ditulis, saya udah hampir nggak bisa kebaca nih, banyak sekali yang sudah dilakukan ya. Nah, kembali sebagai seorang pengajar Iya. di Universitas Palangkaraya, tentu ini karena memang basic ayah juga memang akademisi, juga rektor dulu, dan kita rektor yang luar biasa lah Pak Usop dulu kan. Kabar-kabar anginnya mau maju nih pemilihan rektor tahun ini ya. Iya. Tahun ini Tahun ini ya. 2026 memang hampir seluruh universitas di Indonesia memang sedang marak-maraknya. Dia siap maju nih. Siap. Tapi tidak gampang loh, tidak gampang nanti membawa embel-embel nama besar orang tua juga berat itu ya, karena kalau diukur misalnya Pak Usop dulu, wah luar biasa. Iya. Nah, apa yang membuat keinginan Tari maju
ingin maju jadi rektor UPR? Kalau dibilang nama besar mungkin itu DNA kata C ya. DNA USOP. Tapi dari ini saja sih, kalau kita ingin berkontribusi ya, berkarya atau ingin merubah sesuatu, kita memang harus Mengambil kebijakan berada di puncak. iya berada di puncak. Tapi kalau kita tidak punya pemikiran seperti itu, yang sekedar mengikuti atau menjadi profesional, ya memang kita harus berani gitu ya. Oke, seandainya hari ini Tari dilantik sebagai rektor, Seandainya. besok apa yang dilakukan? Starting pointnya. Ya seharusnya harus punya visi misi dulu sehingga tidak bingung untuk menjalankan Lu udah sebuah. siap nih ya visi misinya? Dibawa kemana nih UPR ke depan? Apakah banyak yang harus dirubah atau meneruskan yang ada? Biasanya kan ada sesuatu yang baru. Iya pasti. Ada sesuatu yang baru. Hal apa yang perlu dilakukan UPR kalau ingin melihat perubahan? Kalau kita lihat isu-isu permasalahan yang ada, pastinya seperti demo mahasiswa, tidak puasan terhadap pelayanan, misalnya ruang kuliah dan sebagainya, itu pasti isu yang umum gitu ya. Itu sering juga demo ya di sana. Ya pasti ada, karena fasilitas gitu ya, memang fasilitas yang kurang memadai gitu ya, atau kurangnya pemeliharaan seperti rumput-rumput atau seperti apa ya, banyak sekali. Ya karena UPR kan begitu luas ya, begitu Jelas manajerialnya bagaimana seperti itu. Itu tuntutan ya yang saya lihat. Tetapi kalau sekarang kan kita harus melihat lagi asta-cita dari presiden, visi-misi menuju Indonesia emas. harus tarik lurus dari sana ya. Harus tarik lurus karena perguruan tinggi itu kan salah satu mendukung untuk berjalan sebuah pembangunan. Jadi harus bersinergitas dengan visi-misi tersebut. Bagaimana? Itu hasil perenungan. Seperti itu. Nah kalau kita bukan membandingkan ya, kalau melihat berkaca dengan universitas di luar sana, tertinggalkah kita atau gimana UPR nih sebagai universitas tertua lah di Kalimantan Tengah, dari infrastruktur, SDM, manajerial dan sebagainya? Tidak tertinggal ya. Kalau kita lihat sumber daya manusianya, dosen di UPR tidak kalah jauh sebenarnya, punya pemikiran yang hampir sama gitu ya. Dengan dosen-dosen di luar sana, jika bergaul dengan teman-teman yang ada, dosen-dosen yang ada di mana saja, misalnya di UGM, di UI atau di. Ada juga ya dosen yang kurang gaul ya di sana ya di UPR? Ya. Ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Yang kurang gaul ada, tapi dikit ya. Dikit. Sebenarnya banyak juga. Ya, kurang mau berkembang. Itu pilihan gitu ya. Karena saya pikir jaringan atau network itu penting sekali kan untuk pengembangan ya. SDM tidak kalah. Infrastruktur berat juga. Itu yang dikatakan tadi, rumput-rumput, pemeliharaan gedung, ada yang tidak terawat. Iya, memang. Itu menjadi keluhan juga kan bagi mahasiswa. Iya, mahasiswa. Memang kalau seorang arsitek kan pasti gedung kampus harus paling tidak lantai 2, tinggi, punya atap yang tinggi, yang bagus gitu ya. Standar ruangannya pasti nyaman gitu ya, seperti konsep residen misalnya, rumah kedua yang nyaman untuk belajar misalnya gitu ya. Harapan seorang arsitektur misalnya, bagaimana merancangnya gitu ya. Sekarang sudah ada bayangan atau apa namanya? Lihat berapa orang sih yang mau maju? Kurang tahu, mungkin ada 5 atau 6 ya. 5 atau 6 ya. Ada berapa perempuan di sana? Di antara 6 itu? Kalau yang dari isu ya pasti ada 3. 3 perempuan ya. Perempuan Dayak. 3 perempuan Dayak. Malah ada laki-laki 1 malah. Ini malah perempuan yang banyak gitu ya. Perempuan 3. Itu perempuan Dayak ya? Perempuan Dayak semuanya.
Malah rektor ITB sekarang kan dan rektor UGM sekarang juga perempuan. UPR kan belum pernah perempuan. Belum Apa pernah. saatnya sekarang? Ya bisa jadi gitu ya. Jika memang itu Kalau sudah jalannya garis. sampai ya, Ya, ya udah. Almarhum Bapak udah rektor berapa tahun dulu Bapak ya, lama sekali. Kalau rektor sekarang 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. Itu dari dulu, turunnya Iya, 4 tahun. dari dulu sejak dari tahun 80-an ya. Sebenarnya kurang ya. Kurang. Iya, Jadi karena kita bikin program, perencanaan dan sebagainya, menjalankan 4 tahun itu. Kecuali kalau memang 2 periode. Berapa periode bisa? 2 kali 2 biasanya, kali ya, 2 periode. 2 periode. Ya, barangkali saatnya perempuan untuk memimpin UPR kali ini. Ada 3 perempuan siap tempur bersaing ya dengan masing-masing visi misinya. Ya, amin kalau diberikan amanah ya Iya. pasti karena yang dipimpin kan bukan suatu yang mudah, pasti berat ya. Hmm. Tapi bagaimana caranya gitu. Kalau tadi membayangkan apa yang terberat tugas seorang rektor? Ya pasti berbenah karena apa ya, perguruan tinggi itu kan harus apa ya, mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan pada saat Antara ini. dua misalnya gini pilihannya, manajerial tentang SDM, mengelola pengajar itu semua, dan juga sarpras yang ada, mana yang lebih berat? Ini kan kalau SDM kan banyak kepala nih, banyak Ya, pemikiran. Ya mungkin saja tidak sejalan kan. ya. Ada yang berpikir bahwa kurikulum dulu yang dibenah misalnya gitu. Hmm. Sarprasnya nomor 2. Ada yang berpikir gitu. Karena unggul itu wajib, dia bilang gitu kan. Hmm. Dan sarprasnya mengikuti. Tapi ya harus cara berpikirnya harus simultan gitu ya. Bagaimana harus banyak ya cara mempercepatnya dengan 4 tahun itu bagaimana strateginya, tentu ada roadmapnya gitu Ya, ya, ada idealnya berjalan seiring ya, tapi kan banyak benturan juga, ya anggaran benturan dan sebagainya. Memang harus anggaran. ada yang dimajukan lebih dulu, kemudian yang lainnya beriringan. Harus unggul gitu ya, harus berdaya saing dan berdampak, seperti itulah kira-kira sekarang itu. Dari di eranya Pak Usop, kemudian sampai Pak Selampak ini, Rektor UPR ya, atau secara umum UPR. Kalau saya sediakan nilai 1 sampai 9 di angka berapa tadi kasih? Untuk Kualitas dan segalanya lah ya, tentang UPR. dari pemimpin-pemimpin yang ada gitu. Dari Sebenarnya dari dari perjalanan awal sampai sekarang tuh kira-kira di angka berapa? Kalau saya sediakan aku 1 sampai 9. waduh, mohon maaf ya deh kalau misalnya didengar gitu ya. Tapi sebenarnya bukan tentang menilai ya, karena masing-masing pemimpin kan punya persoalannya masing-masing di eranya ketika dia memimpin, sehingga dia punya prioritas apa yang dia jalankan, dan seorang pemimpin terserah dia mau milih yang kemana. Jadi Nah berbeda-beda itu gitu ya di era pemimpin-pimpinan ini ya. Maksud saya keberadaan UPR-nya keberadaan UPR. saat ini. Iya, keberadaan UPR. Memang Kalau dipandang dari segala iya, sektor. dari pandang sektor ya masing-masing memang terus berjalan ya, semakin tahun UPR ya berbenah Benar-benar. berbenah terus gitu ya. Nggak, Walaupun nggak memang mau kasih angka dia, nggak mau kasih angka. kalau dibilang jelek ya tidak ya, karena memang Iya, harus ada yang terlalu berhati-hati misalnya iya, gitu ya. iya. Banyak pertimbangan gitu ya. Siapa tahu kasih nilai 6, jadi pas tadi jadi rektor 7, 8, 9. Nanti saya juga dinilai. Iya, tapi 10 nggak boleh, kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Iya, sebenarnya Tuhan. Tapi pada intinya dari kacamata tadi bahwa UPR itu terus berbenah begitu ya. Iya, UPR terus berbenah. Jika bagaimana apa ya, mendidik generasi gitu ya. Generasi yang dididik sekarang kan adalah generasi Z gitu ya.
itu juga sebuah tantangan. Ya, Tantangan nah, sumber daya masalah KPR generasi itu, tadi. Seberapa besar pengaruh teknologi untuk ya mempermudah dunia kampus sangat dengan ada dunia teknologi? mempengaruhi teknologi, sangat mempengaruhi. Kayak harus melek ya dengan, Ada nggak dosen yang masih gaptek? ya wajib. Tapi masih ada yang gaptek. Saya pikir tidak ada karena memang sekarang kan Tuntutan ya, tuntutan harus tuntutan. belajar, kalau tidak dia akan apa ya, tergantung dengan orang untuk, karena kan banyak aplikasi platform-platform yang dimunculkan untuk seorang Dan dosen, harus dikuasai ya. yang harus dikuasai seorang dosen, karena seorang dosen kan hari-hari dia akan bekerja di depan komputer, laptop. Nah, tetapi ada juga eh, merasakan dampak negatifnya dari teknologi. Misalnya AI. AI satu sisi membantu, tapi di sisi lain bisa kesel gak dosennya? Kasih tugas ini sekian menit sudah selesai tugasnya karena Meresahkan gitu ya. iya dibantu oleh AI. Padahal Iya. ruh dia di situ hampir nggak ada. Nah, banyak nggak menemukan bahwa anak-anak sudah mengerjakan tugas, skripsi, tesis itu sudah menggunakan AI. Tapi Iya. ketahuan nggak dari dosen ketahuan nggak bahwa produk itu AI? Kalau AI itu kan bahasanya bahasa-bahasa yang super gitu ya, bahasa-bahasa yang wah, kadang-kadang kalau kita telisik lagi lebih dalam, bahasanya terlalu berlebihan gitu, kadang tidak menyentuh ke akar kalau memang orang itu. Tapi AI itu sendiri tergantung siapa yang memakainya. Kalau dia pintar, Hanya referensi misalnya. referensi, cara dia bertanya, cara dia menginput, hasilnya juga akan kaya. Tapi kalau dia hanya bertanya biasa-biasa saja, ya AI akan seadanya juga membantu gitu ya. Memang saya juga berpikir AI itu meresahkan atau tidak boleh dipakai, atau tetap dipakai. AI sekarang wajib gitu ya, Ya nggak bisa dibendung juga kan? untuk mempermudah manusia untuk bekerja. Memang ada juga yang bilang AI itu hanya cocok untuk negara maju misalnya gitu ya, karena banyaknya manusia misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk negara berkembang yang sedikit itu AI katanya tidak diperlukan gitu ya, karena Pernah nggak menemukan mahasiswa yang ketahuan full AI ketika menguji misalnya? Nah, ternyata ruh dia di dalam jawaban dia nggak cocok gitu ya, nggak match ya. Itu kan pekerjaan AI wah sekali, tapi ketika diuji ya nol. akan terlihat sih ya, Terlihat sebenarnya kan? terlihat sebenarnya yang menggunakan AI dan tidak ya. AI itu sebenarnya menurut saya sendiri dosen juga kadang Pakai juga. memakai AI juga sekarang. Tapi saya memandangnya sebagai tools ya, alat Sebagai gitu. alat. Alat yang misalnya beberapa jurnal yang kita ambil misalnya, terus kita input di AI, terus kita minta dia menyimpulkan dari Jurnal tersebut jurnal ya. ini kira-kira apa nih intisarinya. Dia akan mengeluarkannya dengan Dan lebih cepat ya. lebih cepat. Kita tidak perlu membaca. Kalau lebih efisiensi sebenarnya Ya. untuk mempercepat waktu misalnya. Harus bijak juga AI. Tapi terkadang juga aku dituntut misalnya membuat Tor misalnya gitu. Harus cepat ini karena ada kegiatan 5 hari lagi. Andalannya pasti AI misalnya AI. gitu ya. Tapi tidak ditelan secara Yang saya bilang referensi tadi ya. mentah. Misalnya harus ada di parafrase atau di yang mana nih yang layak dipakai atau tidak. Ya terkadang kan kita merasa oh bukan saya sekali ini gitu kan. Bukan Iya. kita gitu kan. Oh ini bahasanya terlalu tinggi atau ini kurang nyambung misalnya gitu. Oke, semoga saja tahun ini tahun momentum UPR memiliki rektor perempuan pertama. Pertama ya? Belum kan? Belum. Belum kan? Baru ya kali ini mudah-mudahan. Apalagi ada 3 perempuan. Ya mudahan lah diantaranya Tari bisa menjadi pemimpin UPR. Terakhir prosesnya sampai kapan itu? Tahun ini juga ya?
tahun sampai ini. pelantikan dan sebagainya. Iya. Mulai April Mei ini Nah, prosesnya. proses. Oke, semoga saja sukses. Kita doakan bersama. Semoga perempuan Dayak yang pertama memimpin Universitas Palangkaraya. Nah, kembali lagi ke awal di akhir diskusi kita. Seperti apa seharusnya perempuan Dayak sekarang? Apa ya sarannya, masukannya untuk perempuan Dayak yang terlalu banyak pertimbangan tadi, yang pengen maju, yang tidak memahami literatur atau literasi sekolah zaman dulu, ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar dan sebagainya itu. Nah, perempuan Dayak sekarang, saya tidak mengatakan perempuan Dayak modern gitu ya, tetapi cara berpikir sekarang menghadapi di era global, era persaingan yang luar biasa, perempuan makin banyak ya, tetapi keterlibatan di sektor-sektor strategis masih sedikit. Walaupun di middle banyak, tetapi di top manajer yang lebih sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Keterkaitan dalam lembaga ini juga yang dipimpin. ya perempuan Dayak harus berdaya guna ya. Ketika dia sudah perempuan Dayak berpendidikan, pasti dia akan punya jiwa untuk berpikir maju tentunya. Pendidikan pasti ya. Ya pendidikan penting. pasti gitu ya. Ya tetap ini saja sih, natural ya menurut saya, Ya, tidak memaksa gitu tidak ya. memaksa. Kalau spiritnya ada di mana ya, perempuan. Sesuai dengan ini saja, apa sih saya bilang rumit ya. Saya sendiri juga sebagai perempuan ingin memprovokator perempuan menjadi maju terdepan Itu tidak atau mudah ya. ya tidak mudah karena perempuan peran lembaga sendiri ya pasti rumit ya. Iya, Peran ingin membawa perempuan ke level yang tinggi, yang membahas sesuatu yang berat misalnya seperti masalah politik atau apa, itu kurang digemari juga dari kalangan perempuan. Pasti mereka cara berpikir feminismenya mereka misalnya Artinya pentingnya literasi ini ya. ya bagaimana misalnya kegiatan ekonomi kreatif, menganyam, misalnya meronce, misalnya gitu, merangkai bunga, atau itu akan terlihat sekali kalau perempuan itu interestnya di sana gitu ya. Ekonomi kreatif yang bagaimana misalnya memasak atau apa itu otomatis terlihat sekali kalau perempuan itu suka, muka mereka lebih Ke sana senang passionnya. gitu ya. Tapi ketika diisi tentang hal-hal yang Berat. berat politik itu ada yang mau mendengar, ada yang tidak. Ya itu tergantung dari spiritnya. Tapi intinya akhirnya lembaga perempuan Dayak juga tidak bisa muluk-muluk Ya. untuk apa ya, membawa ke level yang mana nih porsinya. Tetap hal yang inti seperti di gender. Ya, Feminismenya. itu tugas berat dari lembaga perempuan Dayak Ya. lah yang dipimpin oleh Tari di kota, kemudian punya Elong secara nasional. Di kabupaten-kabupaten lain sudah ada belum? Sedang Sedang. berjalan ya, karena 3 tahun itu bukan hal yang mudah, tetapi lembaga perempuan Dayak itu sudah lumayan, 3 tahun sudah mulai dikenal gitu di lingkungan masyarakat, sudah ada yang mau menawarkan diri juga ingin dibuka. Ada programnya Goyang Borneo juga. Ya, Goncang Borneo. ya pendekatan budaya salah satu hal yang ya. mudah untuk masuk ke dalam lingkungan. Gitu ya. Masuknya lewat seni. Dan seni olahraga, itu ya. sangat cepat diterima gitu ya. Dan punya long fokus terus Ya, sekali budaya salah satu pendekatan. terhadap Goyang Borneo. Marilah kita Goyang Borneo. Borneo ada di mana-mana gitu kan, Goyang Borneo semangatnya. Ya, semangat. Sukses Tari, dan semoga apa yang diupayakan oleh lembaga perempuan Dayak ini bisa terwujud pelan-pelan, namun pasti memang tidak mudah seperti yang dikatakan tadi ya, untuk merubah mindset, kemudian mental model yang barangkali merubah ke feminim tadi, kemudian bicara hal-hal yang berat gitu ya. Barangkali ini tugas mulia daripada lembaga perempuan Dayak. Dan satu hal lagi,
sekali lagi saya berharap mudah-mudahan momentum ini momentum perempuan Dayak menjadi rektor Universitas Amin. Palangkaraya. Kalau jadi rektor kan nggak aneh juga, bapaknya rektor, kemudian anaknya direktor, kemudian memang bergelut Iya, di bidang pendidikan, ya keluarga keluarga sama pendidikan gitu. mempengaruhi salah satu. Iya. Terima kasih tadi atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bisa Mm-mm. menginspirasi kita semua, terutama perempuan-perempuan Dayak. Ayo maju gitu, jangan kalah. Iya, Laki-laki selalu memberikan kesempatan ya, tinggal mau ditangkap apa enggak gitu ya. iya. Ya, saya bicara bukan karena berhadapan begini, tapi betul-betul memberi kesempatan yang luas Mm-mm. kepada perempuan. Lagi, Ya, terima kasih. betul. Salam buat ibu dan keluarga. Mm-mm. Lama sekali nggak ketemu ibu. Sering ketemu di acara-acara aja. Iya, Beliau sehat ya? sehat. Sehat. Sekali lagi terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Dr. Tari Budayanti Usop STMT. Kata Budayanti ini pasti memang dititipkan untuk melestarikan budaya ya. Iya, seperti di sebuah doa ya ketika Sebuah orang doa tua. dan keterusan dan akhirnya juga sampai Mm-mm. memimpin organisasi lembaga perempuan Iya, Dayak. kalau pesannya ya ketika perempuan punya potensi gitu ya, Hmm. ya berilah dia ruang gitu ya untuk Ya, ya, berkarya. ya, Diberikan porsi ya. gitu ya. Diberikan porsi yang sama. Porsi yang sama. Misal sering saya juga dengar kan kalau Hmm. perempuan dalam porsi politik perwakilan rakyat, jika suara laki-lakinya banyak harus satu dicari Ya. keterwakilan perempuan. Hmm. Walaupun dari segi suara dia yang hanya tertinggi atau suara laki-laki semuanya yang 5 ini misalnya tinggi-tinggi semua, tapi memberi porsi untuk Ya. perempuan itu juga salah satu ya caranya, karena memang perempuan ini ya itu Ya itu. pertimbangannya terlalu banyak. Banyak pertimbangan Keterbatasan ya, ya. waktu, dia tidak bisa full Ya, karena harus mengurus keluarga dan lain-lain. multitasking katanya Hmm. perempuan itu. Oke deh. Semoga perempuan-perempuan Dayak, Ya, perempuan-perempuan Indonesia lebih maju, lebih semangat lagi, dan terus menangkap peluang yang ada. Jangan sampai kalah sama laki-laki. Demikian perbincangan kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Hasta la vista.